Viral dari dulu sebetulnya dari tahun Maksudnya sampai 2016. lah kira-kira kan. Full Jadi viralnya. ya full viratnya. Sebenarnya Pak Paul ini dihadirkan untuk menambah keyakinan kami Betul, selaku Muslim. Pak. Seharusnya positif kan begitu tuh, Pak. Itu kalau orang yang Jadi waras kan sebenarnya ya. Pak Paul ini memberikan keyakinan yang lebih bahwa Al-Quran itu memang betul-betul benar. Begitu. Hmm. Jadi dalam surat Al-An'am ayat 108 itu dijelaskan. Hmm. Ini saya buka, saya nggak hafal Pak, saya bukan ahli ibadah, memang saya Muslim. Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian Tuhan tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahu kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi ya akhirnya Pak Paul membalas dengan melampaui batas. Itu. Jadi dengan adanya Pak Paul ini ya kebenaran Al-Quran itu terbukti di Ramadan tahun ini. Ya kan? Bahwa ayat ini dibuat 1400 tahun yang lalu loh Pak, sebelum Pak Paul lahir. Begitu. Jadi bagi saya yang menambah keyakinan, betul kata Pak Abun tadi, menambah keyakinan baik bagi saya Muslim, bahwa memang betul adanya apa yang dikatakan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini, surat Al-An'am ini, jauh sebelum Pak Paul lahir, sudah ada loh Pak. Pak Paul kira-kira umur 50-an Pak ya. Nah, itu. Jadi ya betul, memang di agama kami dilarang, kalaupun ada oknum-oknum, ya mereka itu mungkin barulah mempelajari Islam, kayak Pak Waloni kan baru dia mempelajari Islam. Ya kan? Tapi ya saya juga tidak menyalahkan beliau sebetulnya. Ya kan? Ya tetap di Al-Quran sudah ada. Mungkin itu aja Pak. Saya nggak ada pertanyaan lain. Ya cuman memberi pernyataan sedikit itu aja Pak. Ya, emang saya menista agama Islam ya Pak. Bapak menyalahkan, memang ada beberapa oknum Islam itu akhlaknya nggak benar. Tapi Bapak menjustifikasi Islam seolah-olah agama Islam yang nggak benar. Itu saya nonton video-video Bapak sebelumnya. Jadi ya memang ada orang Islam yang nggak benar, tuh ada yang nggak ngerti. Bahkan orang Islam dari lahir ya memang keturunan, tapi dia nggak pernah sholat sama sekali, ada. Bermasalah memang akhlaknya itu, tapi nggak dikaitkan dengan Islam. Kalau karena mereka Muhammad itu akhlaknya baik apa tidak Pak? Ya menurut kami, kepercayaan kami sangat baik Pak. Luar biasa. Kalau ngawinin anak kecil anaknya baik dong Pak ya? Gimana? Kalau ngawinin anak kecil. Makanya tadi disebut surat Al-An'am tadi, karena Bapak mempelajari Islam itu setengah-setengah. Bapak memang tidak tahulah tentang Islam, saya anggap, tapi sedikit. Bapak belajar setengah-setengah. Jadi mana yang menurut Bapak Islam ini ada kekurangannya, itu yang Bapak cari. Tapi saya nggak mengatakan Bapak nggak paham Islam. Bapak mempelajari Islam, tapi setengah-setengah begitu. Nanti ada MRI nanti bisa melanjutkan, karena kayaknya MRI itu saya nggak asing tuh lihat orangnya itu. Jadi kalau misalnya ada orang kakek-kakek usia 50 tahun ngawini anak 6 tahun. Saya nggak berani berkomentar Pak untuk hal yang seperti itu, karena saya nggak juga mempelajari hal itu terlalu dalam. Tapi jadi dari mana Bapak tahu saya menista Islam Pak? Gimana? Lalu saya menista Islamnya di mana, sementara Bapak sendiri nggak tahu benar apa salahnya toh? Dari bahasa Bapak Pak, Islam bangsat, Islam kan Islam yang Bapak sebut, bukan perorangan. Bukan cuma Islamnya yang disebut Bang. Sebelumnya saya rasa Pak. Kayaknya kamu harus santai Bang ya, sambil merokok nggak apa-apa kan? Seharusnya nggak boleh merokok di depan umum begitu, iya kan? Iya. Kurang pas gitulah, kurang. Jadi begini. Ini harus banyak harus banyak nonton video saya supaya sabda-sabda Nabi 26 ini supaya jangan
Sebenarnya yang kamu tujukan kepada saya ini adalah berbalik kepadamu sendiri, bahwa ternyata kamu tidak memahami sabda Palon dari Nabi ke-26. Kamu hanya mendengar, dipotong-potong, terus kamu dengar kata orang, terus kamu merasa kamu sudah tahu sabda Jibril yang diwahyukan kepada Nabi ke-26. Nah, jadi nampaknya kamu harus lebih banyak lagi untuk tafakur, ya, dan lebih banyak lagi bersikir sambil berkata, tiada Tuhan selain Yesus, dan aku mengakui bahwa Paul Zhang adalah Nabi ke-26, utusan Yesus Kristus. Saya kira perlu begitu, Pak, ya. Saya kira komentarnya hanya saja. Kami, Pak, harus banyak mendengar Pak Bambang Nursena nih, Pak Paul. Iya, sudah menjalankan, Pak. Ajaran Yesus sudah kami jalankan. Kami disunat, kami meninggal dikapanin, ya kan, itu kan ajaran-ajaran Yesus sunat kan. Coba Bapak dengarkan banyak nanti itu gini, Bambang Pak, Nursena, saya Pak. nggak berani berdebat terlalu jauh, ya kan, karena ilmu saya terbatas, saya akui lah, Pak, ya kan. Kamu itu belum ngajarin. Yang bisa lanjut nanti Pak Ari lah, bisa lanjut. Kamu itu belum ngikutin ajaran Yesus, kamu itu belum dibaptis. Ya saya orang Islam, nggak perlu dibaptis, Pak. Yesus menyuruh baptis, bro, bukan Yesus sunat. suruh baptis, bukan sunat. Tapi kalau dengerin Pak Bambang Nursena bisa dibaptis itu, Tapi Pak. poinnya gini loh, Pak, yang harus saya sampaikan, Pak. Jadi sebetulnya Pak Paul ini telah menambah keyakinan saya bahwa memang ayat Al-Quran itu betul. Harusnya kamu harus itu menambah keyakinanmu bahwa agamamu itu agama yang paling sesat di dunia. Berarti kalau kamu dengarnya kamu malah makin yakin bahwa Al-Quran itu makin benar, maka sebetulnya kamu itu belum mendengarkan pengajaran sabda Nabi ke-26 dengan benar-benar tuh. Karena saya tidak pernah menista Allah kamu. Itu kan tadi sabdanya bilangnya apa? Jangan menista sesembahannya, sehingga mereka menista dengan melampaui akal. Saya itu nggak pernah menista, saya itu hanya cerita apa adanya loh. Ya itu menurut Bapak. Loh, kok menurut saya, keyakinan. Jadi kamu yakin bahwa orang kakek-kakek 50 tahun terus ngawini anak 6 tahun itu baik begitu? Bagi kami hal-hal seperti itu nggak penting lah, Pak. Yang penting akhlak dulu lah ya kita. Bagi saya itu penting sekali, Pak. Dari seleranya Pak. dia. Bapak bahas nggak kesalahan Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, pernah Bapak bahas nggak? Memang akhlaknya seberapa baiknya Nabi Muhammad? Kamu tahu nggak, kamu Ramadan, kamu Idul Fitri itu kamu lagi ngerayain apa? Kamu tahu nggak? Gimana? Kamu itu Idul Fitri, Lebaran itu lebarannya kamu sedang merayakan apa sih sebetulnya? Kamu kan sedang merayakan kemenangan perampokannya Nabi Muhammad, nabinya kamu, atas orang-orang Quraisy kan, menjegal rombongan kafilahnya orang Quraisy kan. Itu versinya Bapak. Loh, kok versi saya? Itu sejarah itu, Pak. Sejarah itu. Lah kamu orang Islam, kamu nggak ngerti gitu. Makanya ini sabda Jibril kepada Nabi ke-26 untuk meluruskan. Jadi jawabannya kayak gitu. Iya, wah Islam matakiah semua. Dalam belajar yang baik-baik, lebih baik lagi. Iya, ini bacanya kurang banyak dia. Makanya kalau mendengarkan sabda Nabi ke-26 itu harus yang teliti. Kalau cerita akhlak, saya yakin, Nabi ke-26 ini akhlaknya jauh lebih baik daripada Nabi ke-25. Aku yakin saya. Betul itu. Saya nggak pernah nidurin anak kecil, saya nggak pernah ngerampok, saya nggak pernah bunuh orang, ya. Saya juga tidak mengawini menantu saya sendiri. Istri saya cuma satu, jadi saya jelas akhlaknya jauh lebih baik. Saya tidak pernah suruh untuk membunuh orang Yahudi, bunuh semua orang Yahudi, nggak pernah. Justru saya bilang kasih makan itu orang-orang Islam supaya jangan mudah dihasut untuk bikin khilafah. Ya kan? Coba lihat semua video-video. Ayo kasih makan. Ada nggak saya satu perintah bunuh? Nggak pernah ada. Malah bilang jangan. Kalau ada yang memaki-maki itu, nggak boleh kamu begitu. Malah gitu kan. Jangan. Terus kalau masalah semua akhlak, orang Islam seperti itu, Pak? Saya kan lagi cerita Muhammad, Nabi ke-25 kan? Iya, Nabi Muhammad itu kan kata Bapak tadi menikah waktu umur 6 tahun kan ya? Muhammad menikahnya waktu umur 25 tahun. Enggak, maksudnya menikahi Aisyah yang katanya anak kecil itu. Nah, itu sesuai riwayat hadisnya itu.
dijelaskan kalau Muhammad itu baru berhubungan seks itu waktu Aisyah menginjak umur 9 tahun. Dan di saat itu orang-orang Arab itu kan pubertasnya lebih cepat. Karena dirasa mereka sudah pubertas, sudah menstruasi. Lalu apa salahnya kalau melakukan seks dengan anak yang umurnya 9 tahun, Pak? Kan nggak ada salahnya itu. Kan sudah pubertas. Nah, itulah dia. Begitu kamu berpikir nggak salah, itu disitulah letak imoralitasmu. Moral tidak bagus. Itu dia. Nabi kok tidak punya moral tuh. Dan faktanya kan itu orang Eropa, orang Timur Tengah itu tidak, itu moral tidak bagus itu. Pubertasnya kawin anak kecil. Tuntunan harus baik. Itu mana ada pubertas orang Timur Tengah, orang Eropa pubertas sama. Mana ada umur 9 tahun ke pubertas. Bahkan orang hitungannya itu orang hitungannya kalau sudah itu bahkan oke, supaya satu-satu ya. Sebentar saya ini Pak siapa tadi? Ini Pak siapa tadi? Sebentar tadi Pak Ustadznya Pak siapa tadi? Sebentar saya lihat dulu. Ari. Saya mau mute semua. Ya, ini yang khusus Ari, M Ari Asisaka ya. Saya lainnya saya mute kecuali Pak M Ari Asisaka. Nanti saya buka mikrofonnya supaya jangan berebut bicara sebentar. M Ari Asisaka mana M Ari Asisaka? Ya, di-unmute silakan. Sudah. Ya, boleh cerita. Jadi gini, menurut hadis kan sesuai faktanya yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu, kalau memang sudah pubertas, itu kan sudah menstruasi, seorang anak perempuan itu kan sudah dianggap dewasa. Nah, jika memang Nabi Muhammad yang Nabi kita ini, yang kita yakini bagi seluruh umat ya, terus dinikahi waktu Aisyah dinikahi waktu umur 6 tahun. Lalu menurut riwayat hadis itu baru melakukan hubungan suami istri itu baru umur 9 tahun. Dan orang yang pubertas atau menstruasi itu kan bisa dikatakan sudah bisa mengandung atau hamil. Itu sudah hitungannya dewasa. Lalu dampaknya dari Aisyah yang menikahi Rasul Muhammad itu apa? Aisyah jadi lebih lama hidupnya bersama dengan Nabi Muhammad sehingga dihasilkan Aisyah itu kecerdasannya sangat luar biasa. Dia bersama Rasul dengan begitu lama dibandingkan istri-istri yang lainnya. Sehingga 2000 lebih hadis Islam itu bisa dihafalkan. Sehingga bisa jadi pengetahuan bagi umat Islam selanjutnya. Begitu Pak menurut saya. Luar biasa. Saya mau tunjukkan kepada Anda ya. Caranya gimana? Share screen dulu ya. Saya share dulu supaya dapat gambarannya nih ya. Saya tunjukkan nih. Silakan. Saya tunjukkan gambarnya supaya bisa paham ya. Ini zamannya Adam. Ya, ini usianya itu panjang-panjang sampai 960 tahunan ya, 965 tahun ya. Nah, itulah pokoknya di atas 900 tahun, 965 kalau nggak salah. Abraham itu usianya kurang lebih 270 tahunan, 275 tahun. Ya, Daud itu umurnya 80 tahunan. Ya, terus sampai ke bawah ya rata-rata Rasul Paulus. Para rasul 12 murid Yesus rata-rata usia antara 70 sampai 90 tahunan, average ya. Jadi kita tahu sejak zaman Daud rata-rata usianya orang rata-rata 70 sampai 90 tahun. Ya Rasul Yohanes 90 tahun ya. Terus kita lihat ya. Mereka itu rata-rata kalau mulai di sini, mereka rata-rata menikah itu saat usia mereka sudah di atas 20 tahun dan usia wanitanya itu pasti sudah di atas 15 tahun rata-rata. Ya, coba lihat dari sejarah, dari Talmud semua rata-rata segini. Ya. Bayangin, ini anak 9 tahun. Ini tahun 700 yang zaman tahun sekarang. Ya, 9 tahun. Hari ini di Eropa, kalau ada anak umur di bawah 18 tahun, kamu tidur sama anak di bawah 18 tahun walaupun dia sudah menstruasi, kamu masuk penjara loh. Masuk penjara kamu nggak boleh tidur
yang salah yang di penjara yang nidurin anak perempuan ini. Walaupun dia sudah menstruasi umur 15 tahun. Di penjara loh. Artinya orang kafir ini jauh lebih beradab, bermoral daripada nabinya kamu toh. Yang menidurin 9 tahun. Kita nggak tahu, kita tidak tahu itu sudah menstruasi atau belum, karena tidak pernah disebutkan dia dalam hadismu itu sudah menstruasi. Itu semua adalah asumsinya kalian. Itu sudah ada dalam hadis. Ya, hadisnya itu nggak tahu hasan atau daif atau perawinya, itu kan cuma hadis yang bertentangan satu sama lain. Ya, intinya adalah kamu bayangin anak 9 tahun ya. Sekarang itu ya kayak Syekh Puji tuh, terus dia nidurin anak 9 tahun. Terus dia hamil umur 9 tahun misalnya. Kamu kebayang enggak tuh anak 9 tahun itu hamil? Tapi buktinya ada, Pak. Beberapa orang Indonesia bisa hamil sampai umur 9 tahun sudah hamil ada. Nah, justru itu menurut kamu itu beradab apa enggak itu? Apa itu mau diterapkan di Indonesia? Lah kalau memang sudah menstruasi kan beda-beda ya. Orang perempuan itu kan menstruasi beda-beda. Iya, anak 9 tahun ya, anak 9 tahun. Ya, jangankan anak 9 itu baru lulus SD terus kawin terus dia hamil. Menurut kamu itu beradab apa enggak coba? Tapi dulu nggak ada SD kan, Pak. Loh, Kenapa ini kan kita lagi oke lah, jangan bilang aja lah umur 12 tahun lah. Kita cerita umur 12 tahun lah. Sebentar, saya kan mau menjelaskan, jangan dipotong dulu. Kita nggak bisa menghubungkan korelasi hukum sekarang dengan nilai-nilai sekarang dengan zaman dahulu. Karena apa? Dulu belum ada pemerintahan di sana, ya kan? Dan batas-batas umur seseorang untuk menikah, untuk pubertas, untuk menstruasi dan lain-lain kan belum diatur, Pak. Dan kalau memang sekarang ya, kalau umat Islam kan selalu berkembang sesuai zamannya. Kalau memang diatur anak umur beberapa tahun bisa baru menikah, itu kan nggak masalah. Kalau umur dengan hukum sekarang itu kan bisa berkorelasi. Tapi itu kan hukum negara, berbeda dengan hukum Islam kan. Nah, kalau mau itu diterapkan, Indonesia kan harus jadi khilafah dulu. Dan sekarang nggak diterapkan kan di Indonesia, buktinya. Udah. Ya, jadi kamu bayangin anak 12 tahun saja, ya, terus kamu bayangin bersanding sama kamu di pelaminan. Ya, orang itu bilang apa orang ini biadab ini orang nih. Anak 12 tahun dikawin, diembat juga. Itu kamu ya, kamu kan masih orang muda lah. Ini kakek umur 50 tahun nih, bersanding di pelaminan dengan anak 12 tahun. Kira-kira orang bilang apa? Pantas nggak itu ngeliatnya? Mungkin buat kamu pantas, tapi buat orang kafir nggak pantas itu. Itu biadab. Buat kami orang-orang di Eropa itu biadab sekali itu. Kalau ada kakek 50 tahun, terus dia bersanding dengan anak 12 tahun. Apalagi ini 9 tahun, ini 12 tahun aja. Pernah ada videonya ya, di YouTube sempat viral, dimarah-marahin kan, dimaki-maki. Padahal cuma baru foto anak 12 tahunnya pakai baju kanten loh. Ya. Oke lah kalau menurut pandangan yang katanya Bapak ini nggak baik menurut orang lain. Tapi nggak ada unsur pemaksaan antara Aisyah dan Nabi Muhammad. Mereka antara suka sama suka. Cinta itu kan buta. Siapa bilang Aisyah suka sama suka? Mana ada anak 9 tahun ngerti suka sama kakek-kakek 50 tahun? Berarti ya kan? Bapak ini belajar Islamnya setengah-setengah, sejarahnya setengah-setengah seperti itu. Bukan masalah sejarah setengah-setengah. Oh, bayangin anak 9 tahun lagi mainan boneka. Iya, itu kan nilai yang ada sekarang. Dulu kan beda. Begitu, Pak. Nah, ini. Dan sekarang nggak ada. Kamu bayangin anak 9 tahun tahu apa sih dia tentang dunia, anak 9 tahun. Ya kan? Tiba-tiba ada bapaknya panggil, nak, panggil dia itu suamimu. Dia bingung. Pak, aku masih mau main boneka, Pak. Masih mau main Barbie, Pak. Enggak, itu nanti kamu mainannya sama itu sekarang. Itu Barbie-nya kamu tuh yang jenggotan itu, yang berewokan itu. Pak, serem, Pak. Nggak mau, Pak. Enggak, harus mau kamu. Nah, terus kemudian sejarah menuliskan bahwa Aisyah jatuh cinta kepada Muhammad. Kamu percaya? Kalau saya nggak percaya, lu. Tapi saya percaya dulu di zaman Nabi nggak ada Barbie, Pak. Iya, makanya itu kan saya kan mengilustrasikan kepadamu kan, itu kan analogi supaya kamu kebayang tuh yang saya ceritain. Kalau kamu berpikir anak 9 tahun nggak suka mainan di zaman itu, jangankan zaman itu, bahkan di zamannya Adam dan Hawa saja, ya dari Adam dan Hawa itu mereka sudah tahu namanya anak 9 tahun. Di zamannya Samuel saja, ya anak 9 tahun mereka sudah ngerti anak 9 tahun itu seperti apa, ya.
anak-anak yang polos, anak-anak kecil itu. Makanya di dalam tradisi Yahudi, mereka itu baru namanya bar mitzvah itu umur 12 tahun. Bar mitzvahnya itu umur 12 tahun, bar mitzvah loh. Dan mereka kemudian kalau ditunangkan, baru nanti beberapa tahun kemudian. Di dalam Talmud itu kalau nggak salah itu 15 tahun itu baru diizinkan untuk menikah. Lucu ya? Tetapi di dalam Islam 12 tahun, dan itu sunnah Rasul, 9 tahun kan. Jadi Syekh Puji yang di Ambarawa itu, di mana itu di Ambarawa ya, ngikutin sunnah Rasul 9 tahun. Gitu toh, dan itu yang diteladani oleh kalian toh. Nah, sangat disayangkan sekali ya, sangat disayangkan sekali. Nah, kalau itu yang Anda panutin, waduh, nah itulah. Kalau Anda bilang itu nggak biadab, waduh. Ya, suara saya terdengarkah? Nampaknya orangnya tadi kemana? Hilang ya? Mana nih? MRI. Tersign out ya. Oke, yang lain sudah bisa nyalakan deh. Iya, mikrofonnya dinyalakan Ali Adin. Mikrofonnya dinyalakan Ali Adin. Ali Adin. Mikrofonnya dinyalain. Mikrofonnya. Nggak tahu ya, nggak tahu caranya ya. Nyala nggak? Ya, sudah. Ya, coba menurutmu bagaimana? Saya dengerin deh. Ya, silakan. Aisyah, Nabi Muhammad menikah Aisyah, dia tidak memang secara simbolis dia menikahi Aisyah umur 6 tahun, tapi secara menyentuh di usia 9 tahun. Cari referensi kalau Nabi Muhammad menyentuh Aisyah. Hadisnya hadis apa, ayatnya ayat apa. Jangan asal ngomong bahwa Anda menyebut Cabul Muhammad mengawini umur di bawah umur. Cari referensinya. Bisa nggak cari referensi di situ yang jelas tanpa omong kosong yang tidak. Jadi umur berapa Muhammad menikah berhubungan seks dengan Aisyah, umur berapa? Yang jelas tidak ada disebutkan di usia 6 tahun itu dia berhubungan hanya untuk menikahi. Ya, jadi umur berapa kemudian berhubungan seksnya umur berapa? Ada secara riwayat yang mengatakan dia umur 19 tahun. Kalau Anda mengatakan umur 19, bukan umur 9 ya, tahun. satu-satu. Yang lain. Ya, Anda salah. Anda hanya ngomong doang bahwa Muhammad Cabul menikahi usia 6 tahun. Tapi Anda tidak mengerti sejarah Islam sesungguhnya. Anda dapat referensi dari mana itu? Loh iya, jadi Muhammad berhubungan seks dengan Aisyah itu umur berapa? Kamu aja nggak bisa jawab. Ada beberapa referensi hadis yang mengatakan umur 9 tahun dan umur 12 tahun. Nah, jadi yang benar yang Muhammad mana? dia berani menyentuh. Tadi Ya, teman maaf, para zaman dulu, tadi itu koneksinya mati. Jadi Muhammad itu meniduri Aisyah, berhubungan seks dengan Aisyah umur berapa? Saya bilang ada referensi hadis yang mengatakan umur 9 tahun dan umur 12 tahun. Kalau Anda mengatakan umur 6 tahun, jadi itu tidak benar. Loh, carikan bukti yang kuat begitu. Kapan saya bilang Muhammad berhubungan seks dengan Aisyah 6 tahun? Saya kan sudah jelas dari kemarin, makanya dengerin semua video saya didengerin. Iya, saya nggak pernah bilang Muhammad berhubungan seks dengan anak umur 6 tahun. Menikahi Aisyah umur 6 tahun. Dan memang menurut, dan udah saya lanjutkan, umur 9 tahun berhubungan seks, katanya begitu kan? Betul, begitu? Nah, kamu bayangin kalau ada kakek 50 tahun bersanding dengan anak 9 tahun. Kan saya tadi bilang begitu kan? Kamu kebayang nggak sih? Coba begini, Anda menjandingkan sesuatu yang terlalu berlebihan 50 tahun dengan anak itu kan analogi Anda itu sebenarnya tidak selaras dengan Muhammad waktu menikahi Aisyah umur berapa? 50 tahun. Yang jelas tidak sampai umur 50 tahun lebih. Loh kan 50 tahun. Muhammad menikahi Aisyah itu waktu usia 50 tahun.
Dan Aisyah umur 9 tahun waktu berhubungan seks dengan Muhammad toh, menurut kamu tadi kan. Nah, kemudian temenmu tadi juga yang lain bilang 9 tahun juga. Jadi kalau kamu bayangin ya, kalau ada umur 50 tahun ya, terus dia berhubungan seks dengan anak 9 tahun, kamu kebayang nggak sih itu? Ya, kebanyakan begini, di usia itu kan anak usia begitu perempuan sudah bisa menghasilkan sebuah anak, sudah bisa, Ya betul itu. sudah bisa, istilahnya sudah bisa menghasilkan sebuah anak. Apa salahnya di zaman dulu kayak gitu? Kalau di zaman sekarang beda, bos. Zaman sekarang yang zaman dulu, yang sekarang beda. Ini era. Di zaman dulu tidak ada peraturan. Hukumnya itu hukum beda, hukum Islam zaman dulu, hukum. Nah, kalau zaman sekarang itu boleh nggak? Kalau secara hukum tidak boleh, undang-undang yang mengatur. Nah, kalau di Arab kan boleh kan? Tidak. Kalau saat ini kalau untuk yang sunnah itu tidak dianjurkan pada zaman sekarang. Tahu kan bagaimana perbedaan jauh di era abad sebelum abad ke-1 dengan abad sekarang, bagaimana perbandingan jauhnya. Di Arab Saudi itu banyak loh itu anak kakek-kakek nikah sama 9 tahun. Di Pakistan itu malah sampai mati itu loh. Anaknya baru kawin, malamnya besoknya mati itu. Lu ngomong coba ada referensi yang tepat, tidak bisa ada ngomong gitu gini, referensinya enggak ada. Loh, kok referensi ada, itu masuk ke orang tuh, sampai masuk ke Detik segala macam, itu geger itu. Saya bilang begini, semua tergantung hukum. Baca berita bro, baca berita. Nah, kamu perlu baca berita ya. Ya berita bro. Aduh. Undang-undang dengan hukum Tuhan Nah, itu dia. beda. Kamu kebanyakan asumsi, Aryadin. Aduh. Ya, yang logika. Kalau aja, secara skip aja, nggak ada ilmunya nih orang. Iya, nggak apa-apa. Supaya kita gini, supaya kita ngelihat nih cara berpikirnya orang-orang ini. Jadi Ya saya sejarah Islam aja nggak paham, Pak. Iya, nggak gini loh. Kita bicara soal mayoritas. Iya. Sekarang di mana saya menista Islamnya di mana? Ya, Anda sudah mencibir Islam. Dari kemarin video Anda mengatakan bahwa Muhammad cabul. Iya, saya bertanya. Ini anak kakek-kakek umur 50 tahun. Loh, kok menista? Kakek umur 50 tahun berhubungan seks dengan anak 9 tahun. Itu kalau nggak cabul apa coba namanya? Tapi kan dia menikah secara agama. Apa salahnya sudah menikah? Loh, berarti agamamu cabul. Ngajarin begitu. Iya. Kata cabul itu adanya di era sekarang, bro. Nah, dulu nggak ada kata cabul. Itulah cabul. Apalagi ustadmu sekarang, ustadmu ngajarin istri 4. Orang mau istri pertama, ya, terus mau istri kedua. Istri pertamanya udah punya istri pertama, dia udah buka cus, kubrak, olala bebe, terus yang lihat tengok tetangganya, aku pengen lagi. Itu cabul tuh. Di dalam kekristenan itulah definisi cabul. Maka saya sedang mengukur nabi kamu, ya, yang katanya penyempurna ajaran Kristen, ya, ternyata nabi kamu itu parah sekali. Bahkan anak kecil pun diembat. Nah, ya kan? Berarti saya salahnya di mana ketika saya mengatakan Muhammad cabul? Di dalam kekristenan, satu laki-laki tidak boleh punya istri lebih dari 1. Apalagi penatua. Apalagi Muhammad kan dia nggak penatua. Berarti itu cabul banget. Cabulnya. Di dalam Islam kata cabul tidak ada. Nah, makanya menurut agama Kristen, menurut Alkitab Kristen, Muhammad itu cabul banget. Carikan ayat kitab apa itu di dalam Injil? Ada seorang penatua tidak boleh punya istri lebih dari 1. Alkitab ayatnya tidak, banyak. Anda bilang dalam Alkitab apa? Di dalam Timotius ada. Anda ngasal ngomong doang, nggak ada referensi. Aryadin bacot lu. Yang lain diam dulu dong. Seorang penatua tidak boleh memiliki istri lebih dari 1. Itu sudah dituliskan di dalam Alkitab. Pak Paul ini nggak ada sejarahnya, Pak. Nggak ngerti sejarah. Nggak apa-apa. Ini kan kita buat seneng-seneng aja, buat rame-rame. Tapi Mas Paul, bisa dapat orang Kristen di dalam Timotius, di dalam Alkitab, di Timotius, ya, di Efesus, nggak boleh punya istri lebih dari 1 kita. Nggak boleh. Kalau orang punya istri lebih dari 1, itu yang namanya cabul.
Pak, Pak, boleh tolong masuk lagi naikin nggak? saya, Pak. Nah, Tapi ajaran Muhammad, Kristen begini. Halo, Paul. ya, Ajaran Kristen Skandar, walaupun dia Skandar boleh tidak masuk bisa lagi menikah nggak? satu, bentar, tapi ini Aliaudin biar kelar dulu, nanti banyak boleh masuk lagi. istri Naikin yang tidak sah di dalam Kristen. Ajaran Paulus pun dia kawin istilah menikah seks dimanapun, betul tidak? Nggak ada Orang Kristen ajarannya, walaupun menikah satu dia seks bebas. nggak ada Tapi ajarannya, yang bukti. nggak ada. Mana buktinya di mana? Bohong lagi. Buktinya di Nggak mana, ada. bro? Suruh saya Itu wah, terkutuk itu. Orang Kristen wah, itu menikah kamu satu, malah tapi karena itulah seksnya inilah yang banyak. namanya penistaan agama, nggak ada ayatnya Tadi tuh. ya. Nah, Paul. Nah, Paul itu, goblok. itu Islam lahirnya di abad berapa aja nggak tahu, Pak. Saya yakin itu. nah, sebentar, saya cuma ya biar satu-satu nih, jangan rame nih. Oke, siapa dulu nih? Nah, ini. Tadi Aliuddin dulu ya. Aliuddin, mana Aliuddin? Buka satu-satu nih, jangan ruwet-ruwetan, nanti nggak enak suaranya. Aliadin, ya silakan buka mikrofonnya. Aliadin. Mana dibuka mikrofonnya Aliadin? Mana nih Aliadin? Aliadin? Ya, udah. Ya, coba mana ayatnya? Ayatnya di mana? Katanya boleh free sex di dalam Kristen, di mana ayatnya? Saya memang kalau soal Ya, nggak ada. Jadi kamu cuma asal jeplak doang, jangan dong. cuman begini, cuman banyak media-media yang mengatakan yang saya baca sudah terbukti dan secara empiris pun terlihat, media pun tidak mungkin berkata bohong bahwa Loh, media itu kalau jelas banyak bohongnya, kamu gimana sih? ada Loh, kamu pembuktian lebih yang percaya tidak. media apa lebih percaya Alkitab saya? Nah, itu kamu, makanya itulah kan di Islam. ajaran Islam itu memang agama hoax. Kamu cuma beriman berdasarkan hoax. Kamu sudah tahu media itu penuh dengan hoax. ini kan Kamu juga kalau ada pendeta kemudian menghamili istri orang, itu bedakan antara oknum dengan ajaran. Ajarannya nggak ada tuh, nggak boleh punya istri dua, berhubungan seks bebas itu nggak boleh. Ayatnya sudah jelas. Jangan cabul, ada ditulis di dalam Kisah Rasul 15, di dalam Kisah Rasul 21, ada 4 hal. Kamu nggak boleh makan makanan, nggak boleh makan darah, kamu tidak boleh makan binatang yang mati dicekik, kamu tidak boleh makanan bekas berhala, kamu tidak boleh bercabul. Itu sudah ditulis, nggak boleh. Kamu tidak boleh berhubungan seks lewat anal. Juga ditulis, nggak boleh. Ada tertulis, termasuk homoseksual itu ditulis di dalam Roma 1. Nggak boleh. Ada tertulis ayatnya semua di dalam 1 Timotius 5 juga dibilang penatua tidak boleh punya istri lebih dari 1. Ditulis semua. Ada jelas. Kalau ada yang melanggar, itu berarti dia melanggar, berarti dia sesat. Nah, kalau dia bilang itu boleh, itu sesat. Nah, beda dengan Muhammad. Menikahi anak 6 tahun, kemudian kamu bilang berhubungan seks umur 9 tahun. Kemudian dia kawin lagi. Nah, itulah yang namanya cabul di dalam Kristen. Jadi kalau saya mengukur Muhammad yang katanya menyempurnakan ajaran sebelumnya, tapi dia sendiri cabul, sementara di Kristen sudah ditertibkan masalah pernikahan, lalu Muhammad mengembalikannya ke zaman barbar, itulah cabul. Makanya saya nggak salah kalau bilang Muhammad cabul. Dan cabulnya minta ampun. Karena yang umatnya disuruh 4, Muhammad 23. Berarti kan cabul banget kan? Salahnya di mana? kata cabul, salahnya kata cabul. Loh, kami di Alkitab ada kata cabul, jangan cabul, dilarang berbuat cabul. Kalau di Islam tidak ada dilarang cabul, berarti kalian Islam memang agama cabul. Makanya surganya kalian, menurut ustadz-ustadznya kalian, isanya ngesek melulu. Zaman Ya dulu, kan? bro. Loh. Kan zaman dulu, zaman sekarang. Loh, sekarang boleh nggak istri boleh nggak kalian menikahi anak 9 tahun? Kenyataannya kan di Arab Saudi masih terjadi begitu. Di Pakistan masih terjadi demikian. Ya kan? Orang kafir begitu jangan debat. Ya kan, kamu dimarahin tuh. Ya udah kamu stop dulu, kamu dimarahin tuh, ntar kamu dimasukin ini loh, masuk neraka lo, kamu debat sama saya ntar lo. Kamu takut murtad soalnya. Saya Okay. tidak takut murtad, tapi kan secara fakta ini kita berbicara secara fakta. Ya dari tadi kamu cuman hoax melulu, yang kamu nggak ada faktanya. Dari tadi saya ngomong fakta semua, kamu ngomong nggak ada faktanya, hoax semua toh. Kan saya mau tanya, skip dulu ya. walaupun orang Kristen menikah satu, betul tidak kalau di luar sana skandal-skandal itu banyak skandalnya Kristen sebenarnya. Tapi saya kan Banyak, ada Romo yang pedofil juga ada, dimasukin penjara, dan itu ditentang oleh Paus, dimarahin habis-habisan, itu sesat. Ada nggak
orang Kristen yang korupsi, ada nggak orang Kristen yang membunuh? Itu di LP banyak orang Kristen. Apakah itu ajaran Kristen? Bukan. Nah, harus bedakan mana yang oknum, mana yang ajaran. Kalau Muhammad udah jelas, sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu ada pahalanya kalau kamu ngikutin sunnah Rasul, toh. Saya rasa Vatikan itu pembesarnya Kristen. Bukan. Siapa bilang? Saya tidak mengakui Paus sebagai pemimpin saya. Oh. Ada Kristen. Nah, kamu nggak ngerti apa-apa, jadi kamu harus belajar dulu. Makanya kamu banyak yang kamu nggak tahu, tapi kamu merasa sok tahu. Itulah yang saya bilang. Kalian orang beragama Islam, taunya dikit merasa tahu banyak. Ya itu nanti makanya saya bilang kalian orang Islam goblok. Karena kalian kebiasaan hoax, taunya dikit, tapi rasanya taunya udah banyak banget. Makanya saya bilang kalian orang Islam goblok. Itulah sebabnya yang pintar-pintar memanipulasi kalian. Asal Allahu Akbar, bakar kalian kerja semua. Padahal kalian ngerti nggak kalau Paus itu bukan pemimpin saya? Kamu kan nggak tahu struktur di dalam kekristenan seperti apa, ke Katolik itu seperti apa. Kamu kan nggak tahu kan? Nah, kamu kan beda. Nah, kamu kan nggak ngerti Katolik itu seperti apa. Tapi kamu rasanya udah lebih tahu dari saya, iya kan? Seperti Irena Handono, seperti Yaya Waloni. Dan akhirnya kamu percaya aja kalau Yaya Waloni itu doktor. Kamu percaya aja kalau Stephen Indra itu Romo, bekas pastor, sekolah di Vatikan, bangun samudra, Menahem Ali profesor. Kalian percaya aja karena kalian goblok. Nah itu kalian nggak tahu, tapi taunya banyak tuh rasanya tuh. Rasanya lebih tahu daripada Tuhan.